Antisipasi mafia tanah kuasai kawasan IKN Nusantara, warga dilindungi land freezing. Dilansir dari tribunkaltim.co, persoalan pertanahan menjadi hal yang krusial di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi masuknya mafia tanah, pemerintah menerapkan konsep land freezing yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan gubernur ini mengatur tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah, dan perizinan di kawasan IKN Nusantara dan kawasan penyangga. Demikian dikemukakan pakar hukum Universitas Balikpapan Dr. Muhammad Nazir SHM di Balikpapan pada Rabu 5 Oktober 2022. Muhammad Nazir menjelaskan, secara sosiologis pengaturan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak melihat kepentingan sekejap, yakni menjual tanah dengan harga setinggi-tingginya dan kemudian tidak punya aset di wilayah IKN Nusantara. Pada akhirnya, penduduk asli tergusur pindah dari Ibu Kota Nusantara karena lahannya sudah dibeli oleh pemilik modal atau mafia tanah. Melalui penerapan land freezing, Gubernur Kaltim berupaya menjaga keberlangsungan kemanfaatan tanah-tanah di sekitar IKN tersebut. Tujuannya agar dapat dinikmati masyarakat setempat sampai generasi berikutnya. Pasalnya, bicara soal IKN Nusantara bukan sekedar kepentingan sesaat, melainkan menyangkut kepentingan jangka panjang. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ini, tidak ada aturan yang dilanggar dalam Pergub Kaltim tersebut. Muhammad Nazir mengingatkan perlunya diwaspadai dampak dari pelaksanaan land freezing. Aturan ini bisa memicu adanya transaksi tanah secara informal atau di bawah tangan. Namun ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak kuat kedudukan hukumnya. Meski demikian, pembelian tanah secara informal tersebut bisa berdampak terganggunya proses penggadaan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah. Contoh secara hukum, tanah tersebut milik warga bernama A, namun sebenarnya tanah milik A tersebut sudah dibeli oleh pemilik modal. Akibatnya, dalam prosesnya nanti pemilik modal akan mempengaruhi warga bernama A terkait besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah. Padahal secara hukum, yang demikian itu kedudukan hukumnya sangat lemah, karena pelaksanaan pemberian ganti rugi sudah diatur sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!